Ada sukacita sore hari ini, amin. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Juli. Kita juga masih merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna buat setiap kita, amin. Maka dari itu, saya juga kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin boleh kasih sekali lagi senyum sapa terbaik buat saudara di kiri kanannya. Kasih senyum terbaik dan katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Tuhan Allah kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan yang begitu sempurna buat setiap kami Bapa. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus sampai dengan hari ini Tuhan, yang begitu nyata buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah yang hidup seperti Kau Bapa. Kami gak mau berhenti-henti Tuhan mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Buat setiap kesempatan yang Tuhan boleh kasih, buat setiap kami juga kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kau tibakan kami tempat ini juga Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, namun itu semua hanya karena kasih karunia-Mu buat setiap kami. Tuhan, sore hari ini Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau membawa rasa syukur kami Tuhan. Kami membawa penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami membawa hidup kami Bapa kepadamu di sore hari ini Tuhan. Kami mau undang Roh Kudus, kami mau undang Engkau Tuhan untuk hadir di tempat ini, memenuhi setiap sudut ruangan ini, dan Kau juga memenuhi setiap hati kami Bapa. Tidak ada satu pun yang terlewatkan Bapa di sore hari ini. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami tempat ini, melawat setiap kami Tuhan Yesus, memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang boleh kami rasakan di sore hari ini Tuhan. Kau yang memberkati juga Tuhan tempat ini tuh, dari depan, belakang, kiri, kanan Bapa, lantai 1, lantai 2 Bapa. Tidak satu pun yang terlewatkan Bapa lewat kasih-Mu Bapa. Kami mau tolak dan kami hancurkan Bapa setiap roh intimidasi Bapa, roh yang tak mau dengar-dengaran Tuhan, roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh-Mu saja Bapa yang boleh beracara sore hari ini. Biar lawatan-Mu saja Tuhan yang boleh ada di sore hari ini. Biar kasih-Mu saja Tuhan yang boleh ada bersama-sama dengan kami tempat ini. Dari semua itu Tuhan kami minta ampun buat setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa, agar kami layak Tuhan menghadap tahta-Mu Tuhan Yesus. Agar kami boleh Bapa mendapatkan mujizat-mujizat yang baru Bapa di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi setiap kami Bapa, lawat setiap kami Tuhan. Persiapkan setiap hati kami Tuhan Yesus, biar kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan setiap rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami telah berdoa. Mari Bapak Ibu, saudara semua, saya undang kita sembah Dia. Mari angkat rasa syukur. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu menyentuh setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
selalu memberi mengerti yang tiada pernah berhenti. Kita akan pujian dari awal kata betapa Tuhan segala yang terjadi tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku ada di dalam hidupku. Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Dapat sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti.
siap hati mari pandang wajahnya dan mengucap syukur.
gak ada yang mustahil buat Kau Tuhan. Setiap rancangan yang Kau berikan buat kami Tuhan adalah rancangan yang terbaik Bapa. Kami percaya Tuhan gak ada satupun rancangan yang kecelakaan Bapa. Rancangan yang buruk buat kami Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, masa depan kami gilang gemilang bersamamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami tetap percaya Tuhan. Ajar kami tetap setia Tuhan Yesus, sehingga Kau dapati kami di akhir nanti Bapa. Kami tetap setia Bapa. Kami menjadi murid-murid-Mu Bapa, yang Kau izinkan Bapa kami bersama-sama dengan Kau dalam surga bersamamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jadi tiba saatnya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Mari Bapa tetap tinggal bersama dengan kami tempat ini. Penuhi setiap hati kami dengan roh sukacita-Mu Bapa. Damai sejahtera-Mu tetap tinggal dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kita percaya di sini Allah sumber buat kita, amin. Bertepuk tangan buat Allah kita.
tiba-tiba saja kita akan masuk lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, saya undang tadi Bapak Ibu Saudara kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu nyata buat setiap kami tempat ini, hadirat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata buat setiap kami Bapa. Tuhan, kini tiba saatnya Bapa, kami mau memberikan yang terbaik buat Kau Bapa lewat persembahan kami. Mari Kau yang memberkati setiap persembahan kami Tuhan, Kau juga memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami Bapa, bahkan sekolah kami, apapun yang kami lakukan Bapa, semuanya boleh berhasil seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada-Mu Tuhan, untuk juga memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Mari Bapa, ajar setiap kami untuk mau kasih yang terbaik buat Kau Tuhan Yesus, karena Kau sudah lebih dulu kasih yang terbaik buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, saudara yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama kita katakan amin.
dekat dengan Tuhan, dan apapun juga tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Persoalankah, penindasankah, apapun juga tidak dapat menjauhkan kami dari kasih Kristus. Sebab Engkau begitu sangat mengasihi kami, dan itulah sebabnya biar setiap kami yang ada di tempat ini memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang harum, yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan dengan nyanyian pujian kami. Dan saatnya tiba buat kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah buat kami, sampaikan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur ada di tengah-tengah kita juga Pak Gani tadi dari Jember. Puji Tuhan, Tuhan tuntun bisa tiba dengan tepat waktu bersama-sama dengan kita di tempat ini. Tuhan menyertai dalam perjalanan, walaupun tadi katanya sempat kehabisan bensin ya, tapi Tuhan tuntun sedemikian rupa hingga bisa tiba di sini dengan selamat. Bapak Ibu terkasih, saya beberapa waktu yang lalu dapat gambar ini, ya. Gambar ini sebetulnya sudah lama saya lihat gitu ya, cuman ini cukup bersuara keras gitu ya, dan Tuhan memberikan banyak pengertian dari gambar ini. Sebelum saya jelaskan tentang gambar ini, mungkin ada juga yang sudah tahu maksud gambar ini. Setiap kita pasti punya yang namanya cita-cita. Kita punya impian, ya. Kita punya harapan. Kita punya visi. Nah, harapan, cita-cita, mimpi atau visi itu akan ada di angan-angan semata kalau kita tidak memulai. Kita tidak bergerak untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Ada orang cita-citanya pengen kaya, tapi cuma tidur aja. Ya, ada orang cita-citanya pengen berhasil, tapi tidak berbuat sesuatu. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, ya, buaya sama siput. Siput itu terkenal binatang yang sangat lambat jalannya, ya. Buaya tahu bahwa siput itu jadi mangsanya dia lihat dari kejauhan. Tapi buaya dengan santainya dia tunggu aja lah, nanti siput itu pasti akan datang, daripada saya bersusah payah, berjerih lelah untuk menghampiri si siput itu, lebih baik saya tunggu. Dia tunggu, yang namanya siput jalannya pun pelan begitu kan. Semakin lama semakin dia tunggu, sampai akhirnya kelaparan dia mati. Ya. Gambar ini bicara begini, bahwa ada waktunya dalam hidup ini kita bergerak dengan cepat untuk mengambil, ya, satu momentum atau sebuah kesempatan yang ada di depan kita. Namanya kesempatan itu gak terulang terus. Namanya kesempatan itu gak selalu ada. Begitu ada kesempatan, seharusnya kita jangan tunda, bergegas untuk segera ambil. Jangan seperti buaya ini. Dia tunggu, oh ada mangsa, ada kesempatan. Ya, dari kejauhan kelihatan, saya tunggu aja. Itu namanya pasif itu. Dia tunggu, masih sabar nunggu. Perut sudah mulai lapar itu. Dia tunggu lagi, masih sabar dia. Yang ditunggu ini kan siput, ya. Dia masih pasif menunggu sampai akhirnya, ya, di gambar ketiga itu habis dia, meninggal, ya, karena lama menunggu gak kunjung tiba makanannya itu. Kalau di gambar pertama itu waktu dia lihat ada kesempatan yang baik, bahwa siput itu menjadi incarannya dia, itu menjadi harapannya dia, itu menjadi cita-citanya dia. Kalau saja dia langsung bergegas menghampiri, cepat bertindak untuk menghampiri, pasti dia gak mati kelaparan. Nah, saya ingat ada satu tokoh dalam Alkitab yang sangat terkenal, itu namanya Abraham. Abraham ini punya satu
visi yang besar. Abraham ini punya satu mimpi yang besar karena Tuhan telah berjanji kepada dia akan membawa dia untuk sampai ke tanah Kanaan dan memberkati keturunannya. Yang menarik adalah waktu itu saya pernah sampaikan di sini, Abraham ini orang kafir. Dia bukan penyembah Allah yang hidup. Dari Abraham, ayahnya, ya, dan kaum keluarganya itu penyembah berhala. Tapi tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham untuk memberkati keturunannya, dan Abraham percaya akan janji Tuhan itu. Dan bukan hanya percaya, tapi itu menjadi mimpi besarnya Abraham. Nah, kita lihat dulu dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, waktu itu namanya belum dirubah, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ayat 4 ini penting. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika berangkat dari Haran. Jadi semula Abraham ini bersama dengan Terah, ya, keluarganya, lalu kemudian Lot ini ponakannya, dan juga Haran. Haran itu omnya Abraham. Itu ada di tanah Ur-Kasdim. Lalu setelah itu Tuhan bawa mereka ke Haran, di satu tempat namanya Haran. Itu diambil dari nama saudaranya Abraham juga ini. Lalu di Haran tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini ada masalah di sini. Masalahnya adalah, kalau kita lihat di ayat 1, Tuhan hanya memberikan bocoran sedikit aja tempat yang akan Tuhan tunjukkan, atau Tuhan yang akan bawa Abraham ini tiba ke sana, namanya Kanaan. Tapi dikatakan, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan belum secara terperinci menjelaskan ke Abraham nanti tempatnya itu seperti apa, jalannya itu mulus atau penuh dengan tantangan, ya, kira-kira jaraknya berapa, lalu kemudian di sana nanti kondisi geografisnya atau tanahnya itu seperti apa. Tuhan tidak memberitahu secara terperinci. Tuhan hanya ngomong gini, pergilah dari tempat ini, simpelnya gitu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bahkan Tuhan berjanji di ayat 2-nya tadi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 juga, itu janji Tuhan. Nah, ketika Abraham mendengar itu menjadi visi besarnya, menjadi mimpi besar dari Abraham, menjadi cita-citanya. Nah, sama seperti kita. Waktu kita dengar janji Tuhan, kita aminkan itu, dan itu menjadi cita-cita kita. Menjadi orang yang diberkati, contohnya. Menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, menjadi orang yang berkemenangan, naik pangkat, diperluas area cakupan pengaruh kita, dipakai Tuhan dalam pelayanan. Mungkin itu yang jadi cita-cita kita, atau mimpi-mimpi kita waktu kita dengar janji-janji Tuhan. Tapi nggak cukup kita punya mimpi besar, nggak cukup kita punya cita-cita yang besar seperti Abraham. Abraham nggak berhenti sampai di situ. Terbukti di ayat 4 dikatakan,
lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Dan Abram waktu itu berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini sangat luar biasa di ayat 4. Abram gak hanya sekedar punya cita-cita yang besar, Abram gak hanya sekedar punya mimpi-mimpi yang besar, tapi dia mulai bergerak. Nah, ini langkah pertama untuk kita mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama harus berani melangkah seperti Abram. Jangan tunggu terus, pasif terus, seperti gambar tadi, ya. Sudah tahu di depan ada kesempatan yang dia bisa ambil, buaya tadi, ada siput dari kejauhan dia lihat, tapi dia pasif, santai, tunggu aja, nanti pasti datang. Ditunggu, namanya siput, ditunggu ya jalannya lama, sampai perutnya sudah lapar, sampai akhirnya dia mati. Baru siput itu datang, siput itu. Nah, artinya dalam kehidupan kita nggak cukup punya mimpi besar, kita nggak cukup punya cita-cita. Boleh aja punya cita-cita apapun, tapi setelah kita punya cita-cita, yang pertama, kita harus berani melangkah seperti Abraham. Amin. Kita harus aktif. Nah, memang bagi banyak orang yang menjadi tantangan untuk mewujudkan mimpi atau visi itu antara lain, yang pertama adalah takut gagal. Ya, Pak Gani kan bergerak di dunia usaha ya. Waktu mau ekspansi, tadi saya dengar ya udah ekspansi kemana-mana ya Pak Gani, sampai ke Bali ya, mengembangkan wilayah, cakupan wilayah pasarnya sampai ke sana ya. Gak tahu nanti Tuhan bawa sampai kemana lagi gitu setelah itu ya, produknya itu. Saya percaya waktu memulai mengembangkan area yang lebih luas lagi ya, kalau dipenuhi dengan rasa takut gagal, maka nggak akan terjadi sampai sekarang. Benar nggak, Pak Gani? Betul ya? Ada takutnya. Ada takutnya, tapi melangkah kan? Melangkah. Masalahnya banyak orang takut gagal sehingga berhenti, nggak melakukan apapun. Itu jadi soal. Abraham pasti ada juga, walaupun nggak ditulis di dalam Alkitab, yang namanya kekhawatiran itu pasti ada. Sebab di ayat 1 tadi kan Tuhan cuma ngomong begini, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan. Wah, itu masih benar-benar belum ada di benak Abraham seperti apa tempatnya. Tapi yang luar biasa di ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Berarti Abram ini berani melangkah, dia aktif untuk menggapai mimpinya. Kalau hari ini kita punya mimpi yang besar, kalau hari ini kita punya cita-cita yang besar, mulai berani melangkah. Ya, jangan takut gagal. Orang yang takut gagal artinya orang itu takut sukses. Penemu lampu ini melewati berbagai kegagalan demi kegagalan. Thomas Alva Edison. Dia melakukan percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal, sampai ratusan kali gagal. Dan pada akhirnya dia berhasil. Ya. Jangan kita takut memulai sesuatu. Kalau kita sudah punya tujuan, kita punya mimpi, jalan aja. Melangkah aja. Urusan nanti di tengah jalan kemudian ada tantangan, ada kesulitan, itu biasa. Kalau kita nggak melakukan atau nggak memulai, kita nggak tahu. Kita nggak akan pernah tahu bahwa ternyata ya jalannya harusnya bukan seperti itu. Daripada kita berdiam diri, lebih baik kita memulai langkah pertama. Kita menjadi orang yang aktif, karena Tuhan itu suka dengan orang yang aktif. Tuhan nggak mau orang itu pasif atau berdiam diri aja. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang aktif, bekerja.
Sampai sekarang Tuhan masih bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat Roma 8 ayat 28, kita hafal ayat itu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, banyak orang mengutip ayat itu tanpa satu pemahaman yang benar. Dia cuma aminkan gini, amin, Tuhan pasti turut bekerja. Tuhan akan turut bekerja ketika kita memulai melakukan sesuatu. Tuhan tidak akan turut bekerja kalau kita tidak melakukan sesuatu. Itu kuncinya. Saya ulang, ini sesuatu yang penting. Tuhan akan turut bekerja kalau kita berani memulai segala sesuatu. Tapi kalau kita tidak memulai segala sesuatu, ya Tuhan pasif juga. Turut bekerja apanya kalau kita diam-diam aja? Hanya berangan-angan, berandai-andai, punya visi berhenti sampai di situ, tidak seperti Abraham yang berani melangkah, aktif. Makanya Roma 8 itu akan digenapi, ayat 28 itu akan digenapi waktu kita mulai mengambil langkah pertama, memulai langkah pertama. Ada tantangan? Percayalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada jalan buntu? Percayalah, Tuhan akan buka jalan. Ada kesulitan? Percayalah, ada tangan Tuhan yang akan membawa kita menerobos, melewati itu. Yang penting adalah bagian kita lakukan, ya. Jadi kalau kita mau mengalami berkat Tuhan dan menggapai semua cita-cita dan mimpi-mimpi kita, maka yang pertama kita seperti Abraham. Setelah Abraham dengar janji Tuhan bahwa Tuhan akan membawa dia ke tempat yang akan ditujukan oleh Tuhan itu, bahwa dia akan diberkati menjadi bapa banyak bangsa, bahwa keturunannya akan diberkati oleh Tuhan, itu menjadi visi besar buat Abraham. Itu menjadi cita-cita besarnya. Lalu Abraham apakah tidur-tiduran berhenti sampai di situ tidak berbuat apapun? Ternyata tidak. Ayat 4 sangat jelas, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya Abraham ini berani melangkah. Saya banyak membaca kisah-kisah orang yang sukses, ya. Dari sekian banyak kisah kehidupan mereka, ya, mereka mengawali dengan langkah pertama, itu yang penting. Berani mencoba. Ya, ada kegagalan di sana, itu sesuatu yang biasa dalam kehidupan. Ya. Orang kebanyakan tidak mau melangkah, kan tadi saya bilang takut gagal, lalu kemudian takut gak bisa, takut nanti gak tahu bagaimana caranya. Karena saya percaya gini, waktu kita memulai langkah pertama, aktif, di situ kan Tuhan turut bekerja. Bagaimana caranya Tuhan turut bekerja? Memberi tuntunan kepada kita, memberi kreativitas kepada kita, memberikan kepada kita daya juang dan lain sebagainya. Ya, kami punya kenalan di Jakarta. Saya doakan suaminya waktu suaminya masih sakit, komplikasi, pada akhirnya meninggal. Ya karena memang sudah waktunya Tuhan. Masih muda waktu itu suaminya meninggal, anak-anaknya masih kecil 2. Lalu setelah itu ketika suaminya meninggal, ya istrinya nggak ada penghasilan, sama sekali nggak ada penghasilan karena suaminya seorang agennya sekolah di luar negeri. Ya. Jadi dulu pendapatannya lumayan, tapi ketika suaminya meninggal, dia menghidupi kedua anaknya dengan iman. Tetapi yang saya lihat adalah dia nggak pernah menyerah dengan keadaan, tapi berani memulai, berani melangkah. Ketika ada orang yang pesan seperti makanan tertentu, lalu kemudian mendekor acara tertentu, dia sanggupi aja, bisa. Lalu apa yang dia lakukan? Padahal dia nggak punya pengalaman untuk mendekor, masak ini, membuat rangkaian bunga dan lain sebagainya. Dia belajar di YouTube. Jadi dia iyain aja dulu ketika ada orang order.
Bisa nggak tolong buatin ini? Bisa aja dia. Setelah itu belajar. Ya, dia belajar di YouTube dan dari situ dia bisa menyekolahkan anaknya sampai selesai. Ya, bukan main-main. Anaknya lulusan London School di Jakarta itu kan cukup mahal ya. Dan anaknya sekarang yang pertama sudah kerja. Saya ngikutin perjuangan kehidupannya yang nggak mudah setelah suaminya meninggal. Tapi satu hal yang saya lihat adalah kegigihan, aktif, berani melangkah, berani memulai, ya. Sehingga Tuhan turut bekerja di situ, memberi hikmat kepada dia, memberi tuntunan kepada dia, memberikan kreativitas kepada dia, memberikan kekuatan kepada dia untuk terus melangkah dan terus melangkah. Nah, karena itu hari ini ya kita mau belajar bersama-sama. Visi, mimpi, cita-cita itu akan berhenti di angan-angan kalau kita gak berani melangkah. Tapi kalau kita berani melangkah, artinya aktif, maka Tuhan akan turut bekerja di situ. Ya, Pak Gani tadi sampaikan, pasti ada rasa takut itu ada, kekhawatiran itu ada, nanti gimana, tapi berani kan, berani melangkah. Sampai pada akhirnya, ya, dia ekspansi kemana-mana, meluaskan area jangkauan pasarnya, ya, dan Tuhan memberkatinya. Yang kedua, untuk kita mengalami berkat Tuhan, artinya cita-cita kita gapai, mimpi kita akan raih, maka kita harus berjalan dalam iman. Abraham ini, dia berani melangkah, lalu dia berjalan dalam iman. Artinya berjalan dalam iman itu begini, berpegang pada perkataan Tuhan. Makanya di ayat 4 tadi, coba tampilkan di ayat 4. Lalu pergilah Abraham, aktif kan, mulai melangkah. Dikatakan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya ketika dia mulai melangkah, yang dia pegang apa? Perkataan Tuhan. Dia berani melangkah sambil berpegang pada apa yang Tuhan pernah katakan kepadanya. Itulah berjalan dalam iman artinya. Nah, jadi hari ini kita belajar yang kedua, untuk kita mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita mencapai angan-angan yang kita rindukan dalam hidup ini, atau cita-cita yang kita impikan hari-hari ini kita bisa raih itu. Dimulai tadi yang pertama, mulai aktif, berani melangkah, maka Tuhan akan turut bekerja. Yang kedua, berjalan dalam iman, artinya pegang teguh perkataan Tuhan. Walaupun mungkin jalannya gak gampang, perkatakan janji Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberkati aku berlimpah-limpah? Kalau ketemu sakit penyakit, perkatakan janji Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau berjanji oleh bilur-bilurmu aku akan disembuhkan? Kalau ada jalan buntu, rasanya kita gak berdaya lagi, kita ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau berjanji? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita rasanya sudah mentok, padahal kita pingin karir kita naik, ada terobosan, kita perkatakan janji Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau berjanji bahwa Engkau akan menjadikan saya kepala dan bukan ekor, akan menjadikan saya terus naik dan bukan turun. Sehingga kalau kita perkatakan janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang menarik Abraham tadi, lalu pergilah Abraham, mulai melangkah, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya Abraham terus berpegang pada perkataan Tuhan. Itu yang membuat Abraham ini gak goyah dalam perjalanan. Karena dari Haran menuju ke Kanaan itu perjalanan yang panjang. Ya, melewati persinggahan demi persinggahan, melewati negeri-negeri asing. Tapi yang membuat Abraham tetap kuat adalah janji Tuhan. Makanya coba baca kisah kehidupan Abraham. Apa yang dia lakukan sebagai seorang yang berpindah-pindah tempat. Ketika Abraham sudah mengemasi tendanya, lalu melanjutkan perjalanan, tibalah dia di negeri asing. Yang dilakukan Abraham, satu,
bangun tenda. 2, bangun mezbah. Itu nggak pernah dilupakan. Kenapa dia bangun mezbah? Pertama, supaya dia terhindar dari mezbah asing atau tidak terpaut dengan alanya orang asing di negeri itu. Yang kedua, supaya dia tetap mengingat janji Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan yang pernah disampaikan ketika dia ada di Haran itu. Makanya ini pola yang terulang. Coba baca baik-baik setelah Abram ini keluar dari Haran, dia berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada 2 hal yang dilakukan pasti. Dia bangun tenda, yang kedua bangun mezbah. Artinya Abram selalu berpegang pada perkataan Tuhan. Bahkan ketika Abram umurnya sudah 100 tahun, rahim istrinya, waktu itu namanya sudah Abraham ya, istrinya juga sudah diganti namanya dari Sarai menjadi Sarah. Istrinya itu sudah tertutup rahimnya. Alkitab katakan gini, tetapi terhadap janji Tuhan Abraham tidak ragu, tapi semakin diperkuat imannya dan memuji Tuhan. Apa yang membuat iman Abraham kuat? Karena dia berpegang pada perkataan Tuhan. Walaupun seakan-akan apa yang Tuhan sampaikan itu sulit terjadi, tapi terbukti digenapi. Saya ulang, ini sesuatu yang penting untuk saudara bawa pulang. Meskipun rasanya apa yang Tuhan janjikan itu sulit digenapi, tetapi pada akhirnya itu terbukti. Abraham mendapatkan janji keturunan, Ishak lahir waktu dia umur 100 tahun. Tuhan janji waktu dia umur 75 tahun. Berarti dia tunggu 25 tahun. Lama dia nunggu. Ya. Mungkin Pak Heri, saya, nggak tahu Mika lagi nunggu nggak sesuatu. Lagi. Ya. Pak Samuel juga lagi nunggu sesuatu gitu kan. Mungkin Pak Gani juga tunggu sesuatu. Ya. Belum seperti Abraham mungkin nunggunya, ini nunggunya 25 tahun. Tapi akhirnya digenapi. Ya. Walaupun seolah-olah janji Tuhan itu sulit terjadi, tapi percayalah, Allah yang memberi janji adalah Allah yang setia dan janjinya itu teruji. Karena gini, kalau bicara soal janji, Tuhan itu mengikat dirinya dengan umatnya melalui perjanjian. Perjanjian itu dalam bahasa Inggrisnya covenant. Bahkan dikatakan divine covenant. Perjanjian yang ilahi, yang kudus. Perjanjian Allah itu beda dengan kontrak. Kalau kontrak itu bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak atau sebelah pihak. Ya, kalau kontraknya sudah berakhir, ya bubar. Tapi kalau perjanjian nggak bisa. Tuhan yang mengikatkan dirinya kepada Abraham, Tuhan yang punya inisiatif untuk mengikat janji dengan Abraham, itu nggak bisa membatalkan perjanjiannya. Dan bahkan perjanjian, kita semua itu hidup dalam perjanjian yang diperbaharui oleh darah Yesus di atas kayu salib. Makanya tonggak sejarah dimulainya perjanjian baru itu kapan? Waktu Yesus mati menyerahkan nyawanya di Golgota, Yesus dikuburkan, dia bangkit, itu mulai yang disebut dengan perjanjian baru atau zaman anugerah. Yesus membaharui perjanjian itu, dan makanya dulu ada lagu lama begini. Gimana ya lagunya? Kita umat pemuji, kita umat pemenang, kita anak perjanjian. Ya, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kita umat perjanjian. Ya, karena Allah telah mengikatkan dirinya melalui sebuah janji dalam hidup kita. Makanya bagian kita sekarang yang kedua adalah setelah kita melangkah, maka yang kedua iman, berpegang pada janji-janji Tuhan atau perkataan Tuhan. Baru yang ketiga adalah rajin. Nah, rajin ini harus dimulai dari kita. Gak bisa kita berdoa, Tuhan, saya minta supaya saya jadi orang yang rajin. Ya, rajin itu dimulai dari diri sendiri. Malas itu juga dimulai dari diri sendiri. Jadi kita yang harus
eh, bisa menaklukkan diri kita, menaklukkan dari kemalasan, menaklukkan dari kehidupan yang mungkin membosankan. Kita yang bisa menaklukkan diri kita sendiri. Ya, orang yang rajin, di dalam Alkitab dikatakan begini, siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, ya, akan menjadi kaya, akan bertambah banyak. Itu prinsip menabung sebetulnya, ya. Gak mungkin kita tiba-tiba dapat banyak kalau kita nggak rajin. Nah, masalahnya banyak orang gagal di area ini, di rajin ini. Semangatnya di awal, melangkah sih sudah bagus, yang pertama mulai melangkah. Tapi waktu ada tantangan sudah mulai goyah, gak rajin lagi, ya, mulai malas gitu kan, gak ada semangat lagi. Makanya kenapa kita harus terus berpegang pada janji Tuhan, ya, berpegang pada perkataan Tuhan, ya, supaya itu membuat kita kembali tergugah dan sadar serta rajin. Ya, rajin itu identik dengan konsisten. Ya, ada satu prinsip yang sangat penting dalam hidup ini adalah konsisten. Kalau orang nggak konsisten, maka orang nggak akan pernah berhasil dalam apapun. Itu sudah pasti. Ya, kalau nggak percaya, ya lakukan apapun dengan tidak konsisten. Hari ini semangat, besok nggak semangat. Hari ini melakukan, besok nggak melakukan, terus selang-seling gitu. Ya, kita nggak akan melihat hasil yang maksimal. Musuh dari kemaksimalan adalah inkonsistensi. Musuh dari kemaksimalan adalah gak rajin, gak konsisten. Makanya, ya, Tuhan mau supaya setiap kita melakukan 3 hal ini agar kita mengalami berkat Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu digenapi, apa yang menjadi visi kita, menjadi mimpi kita, yang menjadi cita-cita kita akan raih bersama. Yang pertama, mulai berani melangkah. Ada tantangan, ada kesulitan, percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang berani melangkah. Maka ada hikmat yang baru, ada kreativitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan yang kedua, berjalan dalam iman. Pegang teguh perkataan Tuhan, karena Tuhan telah mengikatkan dirinya melalui perjanjian, dan perjanjiannya nggak bisa dibatalkan. Pegang teguh itu supaya nggak membuat kita goyah, tapi membuat kita bertambah teguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, rajin, ya, konsisten melakukan segala sesuatu. Maka ya, walaupun sedikit demi sedikit kita kumpulkan, maka itu akan bertambah banyak. Orang itu maunya lompat ke sesuatu yang menjadi sama seperti orang gitu. Wah, enak ya, orang itu berhasil, orang itu sukses. Padahal orang yang sukses itu mulainya dari nol, ya, melangkah dulu, mengumpulkan sesuatu yang rasanya mungkin susah payah dia kumpulkan, tapi konsisten, rajin dia melakukan. Ya, pada akhirnya akan ada keberhasilan. Di situ akan ada kesuksesan. Saya berdoa supaya setiap kita yang ada di tempat ini nggak seperti, tolong nggak tampilkan gambar yang awal tadi, nggak seperti buaya yang pasif. Ya, udah tahu ada kesempatan, siput di depannya, tapi dia tunggu aja, nggak ngapa-ngapain. Dia nggak berani melangkah, dia takut gagal barangkali, dia takut capek mungkin, ya. Lalu kemudian dia nggak berpegang pada perkataan Tuhan, ini pasti si buaya ini, ya. Dan dia nggak rajin, makanya diem aja. Apa dampaknya kalau dia diem pasif? Ya mati dia, sampai habis dia, tinggal tulang belulang. Nah, saya berdoa supaya kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang akan melihat penggenapan, maksud saya, janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali bahwa untuk menebus dosa umat manusia, bahwa untuk menyelamatkan kita, Tuhan konsisten, artinya dia nggak menyerah di tengah jalan, ya. Dia tetap teguh dalam misinya menyelamatkan umat manusia. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kalau ada dosa dan kesalahan, kita berurusan sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, layakkan kami.
biar darah-Mu membasuh kami, membuat kami layak untuk terima perjamuan kudus ini. Karena setiap kali kami makan roti dan minum anggur ini, kami mengingat akan Engkau. Kami mengingat akan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati buat setiap kami. Ampuni juga kalau hari-hari ini kami pasif, Tuhan. Kami hanya punya cita-cita, kami hanya punya angan-angan, tapi kami gak berani melangkah. Tapi hari ini kami belajar firman-Mu. Seperti Abraham ketika dengar janji, maka itu yang membuat dia punya visi yang besar, punya mimpi yang besar. Lalu dia mulai berani melangkah sambil berjalan dalam iman, berpegang pada perkataan Tuhan, dan rajin, konsisten. Sampai akhirnya dia sampai di Kanaan, dan semua apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Abraham itu digenapi. Ishak lahir bagi dia, Ishak punya keturunan, keturunannya bertambah banyak, memenuhi bumi, dan oleh karena keturunan Abraham semua makhluk di bumi ini diberkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami bawa di hadapan-Mu sore ini, pergumulan kami, masalah, persoalan kami, Tuhan sudah memberikan jalan keluar buat kami. Bahkan sakit penyakit kami, Tuhan sudah sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biar berkat-Mu turun buat setiap kami, untuk memampukan kami menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman dan perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Amin. Silakan. Baik, shalom Bapak Ibu. Jadi apapun yang menjadi cita-cita, harapan masa depan, serahkan sama Tuhan. Amin. Jangan pasif, berani melangkah, penuh dengan iman dan rajin, konsisten.
Amin. Terima kasih untuk Pak Gembala. Kami menyambut Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami. Ya walaupun mungkin tidak mungkin setiap minggu hadir ya, tapi puji Tuhan sudah bergabung. Ini kebetulan yang waktu itu saya terima namanya yang tahun yang baru. Oh, haleluya. Puji Tuhan ya. Mungkin nanti lain kali ya kalau pas datang bisa bersaksi buat kami semua biar kita semakin dikuatkan. Minggu depan kita akan kembali beribadah seperti biasa di tempat ini ya. Tanggal 15 besok pas Gabriel umur 15 tahun. Haleluya. 15 tahun sudah ABG ya. Nah, kalau berkenan jam 4 sore kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di rumah. Kita makan sore bersama, makan sore. Makan apa? Makan bersama. Kalian sama Mika dan ST yang ulang tahun di kamu. Mika tanggal 13, ST tanggal 12 aku. 12, Mika 12, ST tanggal 9 Juli. Sekarang dirapel ya. Dirapelnya besok tanggal 15. Itu saja. Kita bagian berdiri, kita akan tutup dalam doa syafaat dan doa berkat. Terima kasih Bapa kami di surga. Ya. Yang mana suri Tuhan kami berada kumpul bersama Tuhan firman tempat ini Tuhan Yesus. Ini semuanya bukan kebetulan tapi ini memang rencana Engkau Tuhan. Ini kebaikan Engkau, kemurahan Engkau yang Tuhan. Tuhan Yesus. Kalau sore ini Tuhan ada beberapa yang Tuhan masih yang tidak berkenan ya Tuhan bersama Tuhan. Engkau lawat Tuhan Yesus. Engkau penuhi apa yang menjadi kekurangan dari Tuhan. Yang sakit sembuhkan Tuhan, yang memberi kekuatan Tuhan Yesus. Yang berkekurangan Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu. Kau di surga, kami berkata Tuhan juga. Kami memuji memuliakan Tuhan. Dan saat firman Tuhan, maka kami telah menerima jamuan kasih Engkau. Tuhan Yesus, layakkan kami Tuhan Yesus. Ampuni ya Tuhan segala kekurangan kami Tuhan Yesus. Apa yang kami perbuat ya Tuhan yang berkenan dengan Engkau dari perkataan kita apapun itu Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan Yesus. Kiranya pujian kami Tuhan menjadikan berharum untuk kerajaan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus kami mematrai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Layak Tuhan, bimbing kami, tuntun kami Tuhan, sehingga Tuhan biar kami melangkah Tuhan Yesus bukan sendirian Tuhan. Penyertaan sehingga Kau buat berhasil apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan semuanya. Pimpinan Tuhan berkenan ya kepada surga kami berserah kepada Tuhan dalam prosesnya Tuhan Yesus apa yang dalam pelayanan hari ini bukan apa yang dikerjakan Tuhan. Bimbingan Tuhan Kau menyatakan siap Allah terjadi ya Tuhan Yesus kepada surga. Kami berdoa Tuhan Yesus negara Indonesia. Serahkan ke tangan Engkau Tuhan Yesus. Engkau pakai para pemimpin-pemimpin ya Tuhan Yesus. Berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus kota Malang ini Tuhan kami berserah kepada Engkau. Bahkan tempat ini Tuhan Yesus sampai satu lantai dua lingkungan tempat ini Tuhan. Berjaga biar Tuhan Yesus.
sampai kuasa roh jahat. Kuasa dapat apa? Ternyata memberikan itu di dalam kami memberikan engkau Tuhan Yesus hancurkan. Tuhan, terima kasih seperti itu kami berdoa dan mengucap syukur kembalikan. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.